Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami bersyukur kami masih bisa bangun dari tidur kami, bisa menghirup udara segar. Itu semua karena mujizat Tuhan bagi kami. Mengawali pagi hari ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah makanan rohani kami. Sehingga melalui firman-Mu kami tahu kemana kami harus melangkah. Melalui firman-Mu kami tahu apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan. Bahkan melalui firman-Mu kami juga dikuatkan, bahkan kami ditegur. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini dapat kami mengerti dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu carilah perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 16 sampai pasal 3 ayat 4. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan tanpa alasan, membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada warga jemaat di Kolose, dengan tegas Paulus menulis, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kebanyakan warga jemaat Kolose adalah orang-orang bukan Yahudi. Dan sepertinya ada di antara warga jemaat yang telah dipengaruhi oleh ajaran dan praktik dari sebuah agama asing. Mereka diajar untuk mentaati Tuhan dengan sempurna, meninggalkan nafsu duniawi, dan menyembah malaikat dan kekuatan roh. Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab NIV
tertera set your hearts and set your minds. Artinya, warga jemaat di Kolose harus memfokuskan hati dan pikiran kepada kerajaan surga. Bahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, mengatakan bahwa kalian harus terus memikirkan dan menginginkan hal-hal yang ada di surga, jangan yang ada di dunia. Alasan kuat Paulus, Kristus ada bersama Allah Bapa di surga dan memerintah seluruh kuasa di alam semesta. Karena itu penyembahan kepada malaikat dan kekuatan roh tak ada dasarnya sama sekali. Bapak Ibu Saudara, apa yang diajarkan kepada mereka mengenai makanan dan minuman hari raya bulan baru, Sabat, terkesan rohani. Paulus menyatakan, semua itu tidak ada manfaatnya karena hanya bayangan, sedangkan yang sungguh-sungguh nyata adalah Kristus sendiri. Paulus juga menegaskan bahwa sejatinya semuanya itu hanyalah untuk pemenuhan kepuasan rohani mereka. Jemaat Kolose dipanggil untuk memusatkan perhatian kepada Kristus sendiri. Alasannya sederhana, sebab Kristuslah yang telah menyelamatkan Raja semesta alam. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya kepada warga jemaat di Kolose. Nasihat Paulus ini juga menyapa kita orang-orang percaya di abad sekarang ini. Kita juga dipanggil tidak hanya untuk berfokus pada tindakan-tindakan yang hanya memuaskan dahaga rohani kita. Dan ketika tidak mendapatkannya, hati nurani kita merasa bersalah. Sesungguhnya hal ini bisa membawa kita jatuh ke dalam jurang kesombongan rohani. Kita merasa lebih baik daripada orang-orang Kristen yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi nasihat Paulus ini juga berlaku bagi kita. Carilah perkara yang di atas. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami diajarkan untuk memprioritaskan Tuhan, mencari perkara-perkara yang di atas. Mampukan kami ya Tuhan, dan ampuni kami jikalau selama ini seringkali kami terlalu sibuk memikirkan apa yang ada di dunia ini. Seringkali kami lupa akan Tuhan. Ya Bapa, pagi hari ini kami mau berserah kepadamu. Kami datang kepadamu dan kami mengambil komitmen bahwa kami menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di sorga, dalam berbagai aktivitas kami hari ini, dalam usaha maupun pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami perkatakan, semua seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap untuk melakukan aktivitas kami hari ini karena kami percaya Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.